Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin malam, tadi malam berarti, saya ngisi di halal bihalal syawalan teman-teman di suatu daerah gitulah. Suatu daerah ya nyebutnya ya. Sebut saja kota itu gitu. Lalu saya sampaikan materi saya dengan cara memberikan sindiran. Lalu saya ceritakan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di umat. Lalu saya kasih contoh sebuah ayat. Qur'annya surat sekian, ayat sekian. Apa yang terjadi teman-teman? Ada sekelompok yang memang ketawa-ketawa lalu mengerti maksud arah pembicaraan saya itu kemana. Tapi ada yang juga bingung gitu. Ini Ustadz ngomong apa gitu. Dan saya lihat dari ekspresi wajahnya tuh enggak ada senyum sama sekali dari awal Zoom sampai akhir. Di situ saya mulai melihat bahwasanya ada hal-hal yang bisa dipahami orang langsung. Ada hal-hal yang kita perlu proses untuk memahamkannya. Ada yang sudah sama-sama kita pun masih juga enggak paham-paham. Jadi jangan dikira hadirnya fisik seseorang itu di suatu tempat, hadirnya tubuh seseorang di satu tempat itu jaminan bahwasanya dia pasti dapat. Enggak. Antum berani jamin yang duduk di SMK pagi ini semuanya langsung paham apa yang saya sampaikan? Udah hadir ya tak paham apa gitu? Tak hadir. Gitu kan cara berpikirnya. Tapi ketidakhadiran antum itu memperkecil peluang antum paham. Saya ulang ya, ketidakhadiran antum itu memperkecil peluang paham. Teman-teman semua, tadi malam saya buka dengan sebuah statement. Ketika Allah hadir sekalian satu paket dengan ujiannya. Saya ulang kalimatnya. Ketika Allah hadir dengan satu paket ujian. Teman-teman, ujian dari Allah itu bentuknya sebagian besar tidak sesuai dengan keinginan kita. Catat ya. Diulang. Hadirnya Allah dalam kehidupan kita satu paket dengan apa? Dengan ujian. Allah hadir satu paket dengan ujian. Dan hadirnya ujian itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Begini.
Ini masih bulan Mei kan? Hari ini juz balik aja ya. Juz 13. Allah hadir plus dengan ujian. Kita pengen doa kita dikabulkan. Allah hadir sebenarnya, tapi langsung satu paket sama ujiannya. Nggak enak, iya, karena ujian datang sering tidak sesuai dengan keinginan. Sampai di sini saya tidak mau buru-buru menjelaskan ke antum semuanya. Coba antum flashback, tidak usah jauh-jauh, setahun atau 2 tahun yang lalu. Dalam beberapa hari terakhir ini, coba lihat apa yang terjadi dalam kehidupan abang kakak semua. Sesuai keinginan atau tidak? Itu dulu pertanyaannya. Kata-katanya keinginan loh ya, maunya kita. Kalau antum ingat-ingat kejadian berapa hari terakhir ini, antum pengen semua berjalan mulus, lancar, mudah, betul nggak? Datang tepat waktu. Fakta yang terjadi, ya, saya maunya gini Ustadz, maunya gini Ustadz. Ternyata yang terjadi enggak begitu. Terus kita ngelus dada. Oh, apa ini latihan rukun iman ya? Mungkin ini latihan rukun iman. Bukan mungkin, udah pasti itu. Salah satu ujian atau hal yang lupa dibahas atau jarang disenggol adalah rukun iman yang ke-6. Beriman kepada qadha dan qadar. Khairuhu wa syarruhu. Jadi teman-teman, sesuatu yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Itu banyak yang tidak sesuai keinginan. Nih suami saya udah ikut SMK. Mudah-mudahan lah dia paham. Istri saya sudah nonton SMK. Mudah-mudahan balik nanti ini dia paham. Balik ente ke rumah, wow, bes. Kok beda? Kok enggak sesuai ekspektasi? Enakan jomblo kayak gini. Yang jomblo, duh enaknya kalau udah nikah. Coba lihat, rukun iman yang ke-6 itu beriman kepada qadha dan qadar. Qadha sesuatu yang belum terjadi. Dan itu masih bisa berubah. Editable. Jadi kalau diedit tuh masih bisa gitu, qadha itu. Kenapa? Ketetapan Allah yang belum terjadi. Apa? Kita mati kapan? Ya kan? Kita meninggal dengan cara seperti apa? Itu qadha belum terjadi, masih bisa diedit, masih bisa diminta, masih. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allah makhtim hayatana wa amalana min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Maka kemarin ada istilah, ini udah jadi bubur. PR kita mikirkan topping. Itu bicara apa tuh kalau sudah jadi bubur tinggal mikirkan topping? Qadha atau qadar? Qadha atau qadar? Qadar.
Beriman kepada Allah salah satu bentuknya adalah qadha wa qadar. Saya tadi bangun tidur. Di rumah itu ada beberapa muntahan kucing, makanya saya agak telat tadi. Kucing muntah di beberapa tempat gitu, titik. Saya bilang, saya ngomel pun, udah terjadi lah. Saya mau marah-marah, kau kucing, muntah sembarangan. Kata kucing, aku kucing. Ada beolnya dia di satu titik gitu. Itu qadha atau qadar? Qadar. Menghadapi realitas kehidupan ini teman-teman, kalau enggak pakai iman, pasti antum sakit. Saya ulang ya. Menghadapi realitas kehidupan tanpa iman pasti menyakitkan. Kehidupan tanpa iman pasti menyakitkan. Catat baik-baik. Menghadapi realitas kehidupan tanpa iman pasti menyakitkan. Saya udah jelaskan materi SMK, materi halal bihalal tadi malam. Udah ketawa-ketawa, udah lembut-lembut, udah enggak pakai keras-keras, enggak pakai ini. Di akhirnya dia bilang, saya enggak paham Ustadz. Kalau saya ngadapinya enggak pakai iman, ya marah pasti. Oh bengal, wow. Misal saya ngomel-ngomel gitu kan, saya yang bodoh. Oh iya, enggak apa-apa kalau enggak paham malam ini. Saya bilang nanti tolong wakil pengasuhnya yang jelaskan. Siapa yang pernah marah-marah di rumah, ngomelkan anak dan lain-lain, ya kan? Tetap juga enggak berubah anak-anaknya. Ada? Ada enggak? Ada yang ngomongnya pelan-pelan aja justru malah berdampak. Ada? Sering. Kak, gini kak, nak, gini nak. Iya ya. Angkat-angkat suara tak berubah dia. Saya ketemu sama beberapa suami yang qadarullah gitu ya. Allah takdirkan pernah nakal gitu, lalu pengen beramal, berubah. Saya tanya, apa yang bikin abang berubah? Istri saya pernah satu hari kata dia, balik saya dari kenakalan-kenakalan saya tuh, nengok istri saya lagi pakai mukena, lagi baca Quran. Itu yang bikin saya taubat. Istrinya ngomel-ngomel, hanya pakai mukena, menghadap kiblat, membelakangi si suami yang datang lagi baca Quran. Begitu hidayah datang. Manusia itu teman-teman, manusia itu makhluk visual. Jadi dia lebih mudah meniru apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Antum coba balik rumah, pegang Quran, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meluangkan waktu untuk Quran atau mencari waktu luang untuk Quran? Maka saya, teman-teman, sebisa mungkin saya memaksa diri saya untuk ikut dua lembar itu di masjid ini. Karena kalau ikutkan sibuk tak habis-habis. Orang kayak enggak mau ngasih, enggak mau nengok saya itu diam gitu. Saya misalnya duduk diam misalnya di sini nih, itu lagi balas-balas apa gitu. Enggak mau, pokoknya harus disusul gitu. Apalah pokoknya. Jadi memang enggak boleh ada
jeda. Saya marah, enggak boleh marah. Memang konsekuensi mimpin, konsekuensi dari itu. Tapi untuk waktu-waktu misalnya kayak baca Quran, itu saya ngerasa saya yang perlu pengecas. Kalau enggak lobet nanti kalau enggak dekat-dekat sama Quran. Saya udah pernah ngalami kesalahan fatal saya jauh dari Quran. Maka antum memaknai one day one juice itu, program masjid itu sebagai beban atau sebagai iman, terserah antum. Nama boleh sama-sama SPA. Saya tengok budak-budak santai, saya tengok enggak ngapa-ngapa gitu loh. Enggak ngurus omset, enggak ngurus apa, cuma ketawa-ketawa, ngerokok-ngerokok, misal ngobrol-ngobrol tak jelas. Ngapain antum buang-buang waktu, duduk sini, luangkan waktu 10 menit. Baca Quran enggak pandai-pandai benar. Suruh mimpin sholat enggak bisa-bisa. Bila lagi antum mau melancarkan bacaan Quran antum kalau enggak sekarang ini di pondok. Kerjaan tuh enggak habis-habis. Kalau diikut-ikutkan, percaya enggak? Antum yang harus pandai manage-nya, luangkan waktu sebentar, duduk, selesai. Jadi belajar efektif, oke. Aku habis sholat duduk baca Quran. Dah? Habis itu nanti berarti waktu aku untuk kerja ini tinggal 1,5 jam. Nah gimana caranya menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1,5 jam? Kan jadi belajar efektif, efisien. Di situ antum bertumbuh, di situ antum jadi diamond. Ini 1 juta tahun pun antum dikasih waktu enggak selesai kalau memang pemalas. Coba cek pekerjaan antum tuh. Enggak habis-habis kok diikutkan. Itu bisikan iblis. Nanti antum cari hadis qudsinya. Mana Ustaz dia enggak ada. Ada hadis qudsi yang mengatakan siapa yang lupa kepada Allah, ya kan? Maka Allah sibukkan tangannya tuh dengan penuhi tangannya tuh dengan kesibukan. Allah bikin dia sibuk, tiada henti gitulah. Yang dulu saya pernah cerita, kurang tiada cukup. Itu saya ngalami teman-teman. Nih, ini hadisnya tuh. Cuma riwayat ini salah yang di sini nih ya. Ini salah satu hadisnya. Cuma hadis yang saya maksud tadi itu beda lagi. Nanti saya sebutkan. Ini bukan Muslim hadisnya. Saya tidak tampilkan riwayatnya. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang difikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, dia melupakan Allah, bangun tidur tak baca doa. Ya kan? Tidak sholat subuh. Bayangkan pergi kerja jam 4, gelantungan di kereta api. Waktunya azan subuh dia lagi di kendaraan, sampai kantor sebelum waktunya buka, tidur dulu, nanti jam 7:30 baru masuk kerja. Karena kalau dia lewat, jadi gini, dia sengaja datang lebih awal supaya tidak kena macet. Sampai di kantor belum buka, tidur dulu. Gitu kan fenomenanya kan? Antum di Pontianak tidak tahu, kalau di Jakarta tuh orang kota besar gitu cara hidupnya. Dah bangun, sudah waktunya masuk kerja. Pergi anak masih tidur. Balik malam anak sudah tidur. Kenapa baliknya tengah malam? Melepaskan macet. Dan itu bukan setahun 2 tahun. Puluhan tahun begitu. Dan dia bilang inilah kehidupan. Kehidupan apa yang antum perjuangkan tuh? Dikasih tahu enggak mau. Tanya berapa penghasilannya? 15 miliar sebulan? Enggak Ustadz, 6 juta. Ya Allah. Mengorbankan sholat subuh. Dan itu dianggap normal, dianggap wajar. Kalau antum di daerah enggak ngerti. Antum yang tinggal di daerah, apalagi enggak pernah ke Jakarta, enggak pernah keluar, enggak pernah gaulnya cuma Parit Tembakol, Sungai Jawi, Kota Baru. Antum enggak tahu yang saya ceritakan, enggak ngerti pasti antum. Saya tanya kok berapa penghasilan ente yang pakai kalung-kalung tuh loh, yang pakai kalung, masuk-masuk gedung-gedung pencakar langit, pakai pin. Ya Allah, saya bilang bahagia ke mereka tuh. Kok aku yang nengoknya letih ya? Siapa yang pernah ada di
nengok fenomena itu ada enggak? Tahu antum? Tahu enggak yang pakai kalung-kalung tuh loh? Nanti makan siangnya beli sosis aja, makan pop mie. Kayak gitu tuh katanya berkualitas hidupnya. Terus cicilan banyak, kredit ini, kredit itu. Handphone belum lunas, tapi tetap boba maunya pakai iPhone. Kehidupan kayak gitu tuh katanya berkualitas. Nah, antum yang biasa mainnya Parit Ajusen, Paris 1, Paris 2, enggak pakai paspor, Sungai Jawi, antum enggak ngerti. Apa yang diomongkan Ustaz? Saya marah, enggak, memang semesta paling jauh Sintang mainnya kan. Singkawang, Putus Sibau. Antum balik kampung, lihat orang-orang kaya di kampung tuh, ATM-nya dalam tanah. ATM-nya dalam tanah. Gimana ATM dalam tanah? Ada pohon pisang, ada ubi, ada semangka, ada jeruk. Ambil lah, ambil sepuas-puasnya kata dia. Mobil kami daan muat. Oh ambil aja weh. Mana nak ambilnya? Ada oleh-oleh sikit kata dia. Pisang sekarung sekali ngasih. Bukan sesisir 2 sisir. Bertandan-tandan. Ustadz, apakah semuanya begitu? Enggak. Yang saya ceritakan ini oknum. Enggak mungkin lah semuanya. Kalau ada yang pernah menganggap itu sebagai biasa, perjalanan dari satu tempat ke satu tempat tuh 1,5 jam, 1 jam 45 menit. Antum yang orang Pontianak yang biasa 7 menit, 10 menit, 15, stres nengok Google Map tuh. Merah-merah, warna kuning, warna merah. Apa nih? Oh itu macet warna merah. Mobil merah. Makanya banyak yang pakai matic. Kalau pakai manual lepas kakian tuh. Ri, bawa kijang tuh Ri, bawa ke Jakarta Ri, jalan. Sehari ya ente jalan Ri, ngantarkan karpet Ri, langsung berhenti kerja karpet. Kenapa ada jasa tukang cuci karpet bisa ngantarkan selimut anak? Kan dekat, Kota Baru, cobalah rasa Jakarta. Hah? Tidak terima pesan, tidak terima antar. Tidak terima cuci karpet juga. Cucilah kau seorang, kan gitu. Pusing pala Batman. Dan saya pernah tanya sama beberapa orang yang ketemu sama saya bilang, abang bahagia ke kehidupan yang kayak gini nih? Cemana Ustaz katanya, mau tak mau tak punya pilihan. Lah saya bilang, pilihan itu ada di tangan abang. Abang tentukan sendiri, balik ke masjid, balik ke Allah, balik ke Quran. Saya ngalami episode itu, saya bilang. Di Malaysia tuh kayak tak ada letih, tak ada capek-capek. Bayangkanlah jam 7 pagi. Sampai setengah 2 malam. Satu, tengok duit tak seberapa. Ngalami saya. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang difikirkannya, seolah-olah dia tidak melihat haknya Allah. Ini pun udah jelas-jelas hadisnya kayak gini, masih tak paham gak? Seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, itu maksudnya melupakan Allah. Ndak bangun subuh, ndak sholat, ndak baca Quran, ndak sedekah, ndak zikir, ndak astagfirullahalazim, ndak Allah mabika asmar, ndak sempat. Bangun tidur tuh langsung tagihan, ndak bangun tidur tuh langsung cicilan, bangun tidur tuh dapat duit dari mana, mau nipu siapa. Antum yang utangnya masih utang 2 gelas gitu ya. Nggak akan ngerasa tagihan itu. Kalau udah main miliar-miliar, main ratus-ratus juta, baru terasa pusingnya. Coba saya tanya yang di sosmed nih. Pernah ngalamin enggak yang saya ceritakan tadi? Itu fakta atau mitos yang saya ceritakan tadi itu? Antum begitu datang ke Pontianak,
Ya kan? Yang biasa-biasa macet tuh sejam setengah, 2 jam setengah. Datanglah ke Pontianak, pusing nengoknya. 2 menit dah sampai, 7 menit sampai. Siapa yang pernah baru-baru datang Pontianak terkejut? Dari pagi subuh sampai zuhur tuh bisa menyelesaikan banyak hal. Kerasa enggak? Tahu rasanya kan? Terus orang tanya-tanya saya, Ustadz kapan pindah ke Pontianak, ke Jakarta? Ustadz, oh makasih banyak. Kamsia very much, Kamsia very much. Biar Sabto dan Habibie aja di sana ya. Saya nengok jalan padat-padat gitu ya. Sutris. Apa? Dan orang bisa tiap. Nggak habis-habis nggak? Sering lihat kan? Saya bilang saya tuh dari subuh sampai zuhur tuh, bisa pindah rapat, ini. Rasanya banyak yang bisa dikerjakan. Tapi itu juga pilihan. Maka kata Allah, kalau ada orang yang tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan. Allah menanamkan itu apa artinya? Allah akan menancapkan. Kalau Allah yang nanam, tumbuh atau mati? Pasti tumbuh. Apa yang ditanamkan Allah? Allah tanamkan 4 penyakit. 1, kebingungan yang tidak putus-putus. 2, kesibukan yang tiada ujungnya. Hai saudara-saudaraku, hai abang-abangku, yang hari ini Allah takdirkan hidupnya di manapun berada, kalau ada tanda-tanda seperti ini, jangan salahkan tempat tinggalmu, salahkan kelakuanmu. Apakah yang tinggal di Pontianak pasti nyaman, pasti tenang? Tidak. Udah pindah pun ke Pontianak nanti, belum tentu juga ngerasakan. Tuh, yang di YouTube semuanya bilang, fakta Ustadz. Berangkat jam 4 subuh dari Depok sampai Bekasi jam 7, tidur 1 jam. Ya Allah, hilang subuhnya kan? Berangkat jam 4 dari Depok sampai Bekasi jam 7, 3 jam. Depok Bekasi. Kita 3 jam tuh sampai mana? Udah sampai Singkawang, mandi di pantai dah kami. Sinyal bermasalah kah? Lihat enggak? Apa yang kedua? Kesibukan yang tidak ada ujungnya. Ketiga, ini yang menyakitkan, udahlah sibuk, bingung, terus kurang terus gitu loh. Saya mengalami. Termasuk juga keluarga, rumah tangga, pasangan yang antum ngerasa sudah ngasih ke istri, tapi istri ngerasa kurang ya terus. Itu bukan salah di jumlah nafkahnya. Ki Kusnadi bilang saya pernah merasakan 8 tahun di Jakarta. Maka saya tuh bukan malah ini, justru malah hormat dan respect gitu.
plus kasihan. Apa? Ngelihat orang-orang yang disibukkan dengan hal yang sebenarnya tidak membuat dia selamat di akhirat. Bukan oh itu sibuk mikirkan dunia, neraka, jahanam. Enggak, justru malah kasihan. Kacamatanya kacamata ayah. Ya Allah, siannya abang ini. Harus mengorbankan sholat, mengorbankan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung. Dapat enggak? Instagram coba lihat. Jadi satu apa? Kebingungan yang tidak putus-putus. Dua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Tiga, kepuduhan yang tidak terpenuhi. Empat, khayalan yang tidak berujung. Ini yang ngomong siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin benar atau pasti benar? Oh, masih blur ya? Ini udah blur, masih blur. Yang di Instagram masih blur kah? Masih blur. Coba cek sekarang. Masih ya? Oke lah. Dah, yang penting antum ingat 4 poinnya. Nggak nengok muka saya pun nggak apa-apa kan. 1, kebingungan yang tidak putus-putus. Apa? 2, kesibukan yang tidak ada ujungnya. 3, kebutuhan yang tidak terpenuhi. 4, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat At-Tabrani kalau tidak salah ini. Bukan Muslim kan? At-Tabrani. Jadi dulu saya bertanya gitu. Ngapa sih gitu? Hidup aku nih kayak tak selesai-selesai, masalah aku kayak tak habis-habis. Saya kira memang kehidupan tuh begitu gitu. Rupa ada yang salah memang dengan kehidupan saya. Ada yang salah dengan kehidupan saya. Kebingungan yang tidak putus-putus tuh bikin kita tidak bisa berpikir gitu. Tidak ada ide, tidak ada konsep, blank. Kalau ditengok matanya tuh, kalau antum ketemu sama orang, kosong, hampa. Kesibukan yang tidak ada ujungnya, diajak pengajian tidak sempat, ajak baca Quran tidak sempat. Untuk berbuat ini tidak bisa, itu tak bisa, waktu ini tidak bisa. Tidak ada betul-betul. Mana ente boy? Sibuk. Kemana ente boy? Sibuk. Jawabannya selalu sibuk. Apakah dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya? Tidak.
Kebutuhan hidupnya terpenuhi enggak? Dia katanya kerja di perusahaan multinasional, kerja di perusahaan yang bonafit. Begitu ditanya, ente punya apa sekarang, aset? Tidak ada. Punya utang, malah banyak utang Ustaz. Loh, kok malah banyak utang? Ya kan? Hidupnya yang tinggi, biaya hidup yang tinggi atau gaya hidup yang bikin tinggi? Kenapa bisa kena gaya hidup? Karena circle-nya memang banyak gaya semua. Betul enggak? Lo minum kopi yang bisa 10.000 harus beli kopi yang harga 45.000. Ya kan? Tahu kan antum kan? Yang star tuh. Karena bukan masalah minum kopinya, nongkrong di mana gitu loh. Habis itu Instastory kan, "Hi guys," gitu kan. "Aku lagi minum di sini, guys." Nunjukkan, padahal minumnya cuma setengah gelas gitu loh. Bagi 2 sama kawan. Patungan. Yang penting Insta story 15 detik. La ilaha illallah. Saya pernah nonton video itu, antum tahu kalau di Jakarta itu ada penjual kopi yang pakai sepeda. Di Monas tuh yang bergelantungan, apa namanya tuh lupa saya. Pokoknya dia tuh pakai sepeda jualannya. Ada termos, ada panas itu apa, cappuccino, white coffee, Starbucks keliling. Dah dibikin lah. Ada pop mie juga karena modalnya cuma ya panas kan. Begitu si ini ditanya lah, satu malam bisa dapat berapa? Nongkrongnya di depan hotel-hotel mewah, di depan Fairmont, depan Hotel Indonesia, depan Hyatt, Bundaran HI gitu-gitu. Wah, ini tahu semua nih Starling. 5.000 per gelas, ada yang 10.000 ya. Bisa makan pop mie dan lain-lain. Udah. Begitu mereka dikasih kopi yang tadi harganya 45.000, kan disuruh minum. Coba minum. Nggak enak kata dia. Dengan polos dia jawab, tak enak. Masih enakan kopi buatan saya kata dia. Nah, dia satu pulau sama Bang Abu. Jawa Barat. Masih enak kalau saya yang buat kata dia. Masih enak kopi buatan saya, boleh diadu kata dia. Wah, yang penting airnya harus panas, harus mendidih. Pede dia ngadu sama itu. Nah maka orang kalau bicara fungsi, bukan bicara gengsi, maka dia akan selesai, tidak akan banyak debat. Yang aku mau minum tuh kopi, bukan gelasnya. Coba diulang. Yang dibeli tuh kopinya, bukan gengsinya. Nah orang hari ini didorong untuk maju, yang tampil adalah gengsi, bukan fungsi. Hilang sudah fungsi kopi itu sendiri, betul enggak? Pokoknya kayaknya keren loh Instastory di sini itu. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Potong pajak, pala pusing. Berapa P tuh? Yang diminum apa? Kopinya atau gelasnya? Kopi. What you need is a coffee. Yang diperlukan tuh minum kopinya. Kadang orang ngambil gelasnya, ada yang gelas kaca, gelas melamin, gelas plastik, gelas apa. Saya nengok kan yang instastory yang flexing itu, nanti tanya lagi, flexing itu apa? Flexing itu apa? Pamer. Pamer gelas, harga 35 juta.
Tahu enggak? Masa saya harus sebutkan lagi merek-mereknya? Gelas 18 juta, perabot mangkok-mangkok dan lain-lain tuh harganya sampai puluh-puluh juta. Yang mau diminum itu kopinya atau gelasnya? Kopinya. Tapi gengsi membuat orang fokus pada gelas. Maka yang dipercantik dalam sehari-harinya adalah casingnya. Firaun gelasnya apa? Emas. Kalau antum baru gelas merek Hermes, Da Vinci, saya sebutkan merek-merek ini. Mana Mbak Ayu, ada enggak Mbak Ayu? Ya. Gucci, Gentong, merek Lion. Terus sih pasar tengah ada jual Lion Star ya. Nah itulah kelasnya kita tuh gitu. Taunya Lion Star. Ada merek HI, merek Ross, merek apa? Oh tuh punya piring tetangga belum dibalikkan gitu kan? Tuh tengok balik itu. Mana orang Sambas? Coba dibalik mereknya tuh ada tulisannya sih ya kan? PS Persatuan, PD Perpaduan, Kelompok Paduan. Gelas merek LV, ya kan? Gucci, Tempayan. Emak-emak tuh merek Tupperware ya dah suka dah. Ini ada orang tuh yang gengsinya ke sana. Kok kita kan kelasnya mangkok ya, cap ayam jago. Sederhana betul hidup kita tuh. Kalau mau ikut tapi kalau gengsi enggak begitu Ferguson. Harus yang mahal. Udahlah Tupperware punya tetangga pula. Cobalah mak-mak diperiksa mak. Gengsi itu bikin kita mati. Mati hatinya, mati nuraninya. Padahal yang diminum kopinya, bukan gelasnya. Apa sih yang antum mau pamer-pamerkan dengan menonjolkan casing itu? Terlihat hebat, terlihat kaya, terlihat keren. Hanya membuat antum tambah sakit. Siapa yang pernah di sini minum air? Kalau saya tuh sampai sekarang kadang-kadang masih gitu ya, karena bicaranya fungsi efektif efisien kadang-kadang. Tapi ya enggak boleh tiru juga gitu. Saya kan biasa minum susu kalsium atau minum minuman saset gitu, yang untuk vitamin atau apa gitu ya. Terus sambil air putih, ambil air hangat. Terus ngaduknya pakai apa? Pakai saset itu saya gulung-gulung. Ada yang sama dengan saya? Oh sama gitu. Insan Ma'had minumnya dulu STMJ, susu telur madu jahe. Oh itu udah mewah kalau zaman anak pondok minum STMJ. Harganya 1.400 zaman saya dulu. Pergi ke Bakas bagian kesehatan minum STMJ. Wah. Ngaduknya pakai apa? Pakai bungkusnya tuh digulung di atasnya. Langsung minum. Selesai buang sama gelas-gelasnya kan. Ustadz jangan pakai gelas itu, Ustadz ini gelas yang khusus Kiai. Nggak, saya bilang pakai gelas plastik pun sama saya bilang. Karena yang di pikiran saya, di otak saya, bukan minum gelasnya. Betul enggak? Kalau antum bilang, aduh enggak sopan rasanya ngasih Ustadz gitu. Enggak, bagi saya kalau enggak sopan tuh kalau antum suruh saya nampung pakai tangan. Ustadz tampung pakai tangan Ustadz.
Zaman-zaman di pondok dulu bikin mie instan, pakai bungkusnya. Tuh, yang ketawa tuh pelaku. Ambil air panas di matbah am, buka, ya kan? Nanti dibuang airnya, seret, masukkan mie, jadi mie goreng. Sesederhana itu. Pernah enggak? Mie goreng, krek, dah, ambil air panas. Ya kan? Isi, dipegang, ditenteng. Jalan dari matbah am sampai kelas itu sudah cukup membuat airnya tuh, mie-nya sudah mulai lembut, ya kan? Habis itu sampai depan kelas buang airnya, seret, buang airnya dah. Enggak perlu pakai saringan, pakai ribet hidup ente, bro. Tahu kenapa Kabilame itu viral sedunia? Dia bilang gini, what is the secret of your video? Sinas Daily itu, ya kan, terlepaslah dari kontroversi penilaian orang terhadap dia, tapi dia waktu itu menginterview Kabilame, orang nomor 2 dengan follower terbanyak di dunia. Tahu kan? What is the secret of your video? Dia bilang, dia ngomong bahasa Inggris ya terbata-bata. Muslim rupanya Kabilame itu. Dari Senegal, hijrah ke Italia. Ustaz tahu yang gitu-gitu, engkau belajar. Kita sibuk-sibuk tak paham apa-apa, tak apa-apa kita kerjakan tuh. Saya sebelum tidur nonton, ada yang saya pelajari, ada file yang saya masukkan ke otak saya. Dah, dia bilang the secret of my video is only two, dia bilang. Apa? Simple kata dia, bukan simple. Karena orang Afrika itu ngomongnya agak beda logatnya. Broda, my broda. Antum kalau kuliah di Malaysia itu ketemu sama teman-teman dari Afrika, Nigeria. Kalau yang antum tengok yang kopiahnya tinggi-tinggi, bajunya kayak bordir itu orang kaya tuh, sultan-sultan. Per meternya jutaan harganya baju mereka tuh. Oh, yang pakai baju gitu-gitu tuh orang kaya yang dari atas sampai bawah sama semua tuh, itu mahal-mahal barang baju banyaknya. Nenteng koper isinya dolar semua, bos. Saya punya kawan kan, kami manggilnya apa? Father, grandpa. Teman sekelas, doktor tapi beliau S3, orang Afrika, Nigeria. Teman sekelas. Dia punya kebun pisang. Only 1,000 trees, saya bilang 1,000 pohon, bukan 1,000 hektar. Pusing kan? Penampilannya sederhana. Nenteng koper, buka koper isinya dolar semua. Yang segepok-gepok gini-gini. 1,000 hektar kebun pisang. Gimana panennya Pak Long? Kata Pak Long, asli nak gile aku. Ngurus 1 hektar 2 hektar kayak gitu rasanya ya. Pondok tani tuh. Dia punya kebun pisang 1,000 hektar di Afrika sana. Nah, Kabilame tadi cerita bahwasanya dia bilang the secret of my video is simple and funny. Oh, saya bilang satu mazhab. SMK nih teman-teman, ngapa bisa diterima? Simple and funny. Padahal saya marah-marah loh isinya tuh. Kabi kan lagi ngeritik dunia ini, kok ribet betul hidupmu bro. Nanti ada yang tanya gitu, apa yang diomongkan Ustaz tuh? Yang mana orangnya? Kok Ustaz tuh tahu-tahu ya gitu-gitu tuh. Saya belajar. I learn every day. Antum tuh loh apa yang dikerjakan? Mimpin rapat enggak, mutuskan apa-apa enggak. Punya waktu luang banyak, belajar. Jadi rumus Kabilame ditiru oleh seluruh dunia karena dia sederhana dan menyenangkan. Coba tonton videonya, pernah nonton enggak? Dia lagi nyindir dunia kan, polanya kan kita bisa tahu kan. Nah sekarang SMK ini, yang antum pelajari ini, simpel enggak?
Bukan SMK-nya hebat, Quran itu sebenarnya sederhana. Walaqad yassarna. Kami sudah mudahkan Al-Quran. Tapi manusia itu suka yang ribet-ribet, suka yang jelimet-jelimet. Betul enggak? Coba. Di kampus tuh dok. Simplify the complex thing. Atau complicate the simple thing. Itu yang ngomong doktor. Mempersulit hal yang mudah atau memudahkan hal yang sulit? Ayo, fakta di lapangan nih, orang-orang pada ngapain sih hari ini? Makanya Kabilame itu ndak ngomong. Bayangkan bisa punya, antum udah ngomong busa-busa tak punya follower. Oh baru ketawa dia. Nah, kan baru nonton kan? Siapa tuh bang? KB Gusi, KB Gam di searchingnya. Haula wala quwata illa billah. Kabilame itu bisa viral gitu tanpa Ini ada emak-emak sejati nih. Piring merek Kedaung Ustadz. Oh berarti dia memang orang pasar. Dulu ada toples merek Pirex. P-Y-R-E-X. Oh itu piring toples-toples kesayangan emak-emak. Gengsinya tinggi kalau punya toples itu. Sekarang orang tak peduli toples-toples itu. Sekarang toples kita di Munzala nih transparan semuanya. Satu mereknya Dea Bakery. Terindikasi, terkontaminasi dengan Dea Bakery. Semua rumah SPA, kuenya Dea Bakery semua. Orang suka, ambillah satu sama toples-toplesnya. Udah sederhana. Jadi teman-teman Al-Quran itu, ya kan? Menyederhanakan hal yang sulit. Apa Al-Quran itu? Menyederhanakan hal yang sulit. Tapi manusia yang jauh dari Quran, jauh dari Allah, apa? Mempersulit hal yang mudah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah haula wala quwata illa billah. Semoga Allah mudahkan hidup kita kawan-kawan. Semoga dengan hidup berquran ini buat jalan hidup kita jadi lebih mudah. Nah, saya nyampaikan SMK ini bercerita kepada kawan-kawan, memilih kata-kata yang mudah dipahami. Itu yang membuat orang akhirnya jadi tertarik dan jatuh cinta sama Quran. Jatuh cinta sama dakwah. Ya kan? Membuat hidup kita ini jadi lebih terarah, lebih mudah, efektif, efisien. Walaqad yassarna. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku turunkan Quran ini kata Allah bukan untuk mempersulitmu. Jelas ya? Kenapa followernya banyak tadi, Kabilame tadi tuh? Simple and funny. Orang yang udah biasa ribet cara berpikir itu, dia pasti tidak selesai sama dirinya sendiri. Bagaimana antum belajar efektif, efisien? Cari, pasti ada caranya. Simple and funny. Begitu teman-teman materi SMK hari ini. Mudah-mudahan kita paham dan
bisa ngerti bahwasanya Allah itu hadir bersama dengan ujian. Apa? Bersama dengan ujian. Dan ujian datang sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka lihatlah kehidupan, yang tadi saya bilang kan, kehidupan tanpa iman pasti menyakitkan. Nah, dengan adanya Quran, dengan pakai Quran, kembali ke Quran, hidup kita jadi simple, bahagia, fun. Kita menjalani hidup ini dengan ketawa-ketawa ya gitu, enggak serius sebenarnya. Maka saya bilang bapak-bapak, kakak-kakak, jangan cemberut-cemberut, senyum antum menjalani kehidupan ini tuh. Cemberut, tegang, mati nanti stroke. Ngocok udahlah jelek, mohon maaf ya, enggak ganteng gitu, cemberut terus. Siapa nak nengok muka kau? Ya kan, bawa bengam lagi. Bulu hidung offside, la ilaha illallah. Senyum, enjoy your life, ceria, basyasyatul wajah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin tolkin. Janganlah kamu, kata Rasulullah, meremehkan hal kecil walaupun kau ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senyum, senang, muka masam, tidak enak. Dengan Quran ini hidup jadi lebih terarah, efektif, produktif. Ya, yang kita bicarakan fungsi, bukan gengsi. Tapi Ustadz biasa pakai barang-barang itu, itu fungsinya yang saya sedang ambil, bukan merek barangnya. Fungsinya untuk apa? Untuk dakwah, untuk simbol izzah. Karena orang masih ngelihat pakai cara pandang itu. Makanya kadang saya pakai sepatu misalnya gitu, karena mau ketemu landing tuh langsung mau ketemu orang, jadi pakai sepatu. Di dalam pesawat tuh kalau ada yang pernah nengok, saya buka sepatu saya tuh, bising tuh. Karena mazhab saya sendal. Gaya saya sendal. Beli sendal tuh saya ajarkan anak-anak saya. Ya ini ya, coba tengok dalamnya. Oh ada bulu-bulunya nak. Ini kalau basah jadi bau nanti nak. Cari yang sendal perang nak. Bisa kecelup air, bisa apa segala macam. Iya, anak-anak saya udah saya ajarkan gitu. Apa? Anti maling juga, ya kan? Maling nengoknya tuh nggak ada rasa gitu. Alah ya. Tapi coba kalau pakai sepatu mahal pakai itu, kan bingung mau parkirnya di mana, sholat enggak tenang kan gitu. Makanya biasa saya bawa sepatu ganti biasanya. Untuk perform beda. Maka takmir masjid bikinkan tempat penitipan sendal. Dijagakan sendal orang tuh, bikin orang nyaman ke masjid. Ya. Ada enggak kita di sini? Bikinkan, siapkan tempatnya. Orang pakai sepatu bagus soalnya tepi jalan kan, begitu maling nengok sini kan, oh sedekah akbar kata malingnya. Kan dilindas mobil dia bawa karung ke sini kan sedekah akbar kata dia. Dah. Oke, teman-teman, penutup tadi. Kita di juz 13 tuh ada doanya Nabi Yusuf. Doanya Nabi Yakub, sorry. 12:83. 83 atau 86? 86, 12:86. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Wa
a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini salah satu tips supaya hidup jadi lebih mudah. Ashku bathi wa huzni ilallah. Ada kesusahan dalam hidup, ada kesedihan dalam hidup, adukan sama Allah. Tapi saya mau ngasih tahu sama antum, tidak mudah untuk mempraktekkan ini. Jangan bilang sulit ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita masih menyimpan harapan kepada manusia. Di situ yang bikin kita tidak bisa plong. Menurut antum mimpin Munzalah ini dari 2012 sampai 2022 ini ada masalah enggak kira-kira? Hah? Ngisi gak tiap subuh, ngadapi orang-orang kayak antum-antum ini yang lucu-lucu nih? Hah? Datang satu tak punya jodoh, datang satu nak minta utang, datang satu nak minta tambahkan duit nak kawin, datang satu nak pinjam mobil, datang satu tak paham, datang satu handphone retak, datang satu hati retak. Macam-macam enggak? Terus saya ngadunya ke siapa? Ngadu ke siapa? Prio? Oh, ngadu ke Bang Jeriko ya. Berarti ganti ayat Quran ini. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tinggal Allahu Akbar sejadah. Tak bisa aku menyelesaikan ya Allah, tak mampu. Makanya we are nothing itu saya minta tempel kan. Begitu saya keluar masjid saya nengok itu gitu. Ingat lagi. Ya, tapi ada juga kan yang udah nengok tulisan itu juga enggak paham-paham. Marah Ustaz? Enggak. Hidayah. Apa? Hidayah. Orang dalam masjid bisa curi kok. Curi kotak amal. Ya kan? Tinggal di masjid enggak sholat subuh bisa gitu. Asal saya ke WC bergelimpangan misal gitu kan. Enggak jaminan teman-teman, enggak jaminan. Istrinya Fir'aun enggak jadi kafir gara-gara punya suami Fir'aun. Fir'aun tidak jadi beriman gara-gara punya istri Asia. Tuh bayangkan suami istri. Lah antum siapa gitu loh. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bathi wa huzni. Bathun artinya masalah-masalah, kesusahan, kendala-kendala. Huzni, kesedihan-kesedihan. Apa yang sudah terjadi? Huznun itu sesuatu yang sudah terjadi, qadar dia, bukan qadha. Kalau bathi bisa saja belum terjadi, tapi kalau huznun sudah terjadi. Kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi itu huznun namanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Teman-teman nanti orang akan bilang gini, Ustaz materinya kok pas dengan yang saya alami. Kira-kira itu akan terjadi tiap hari enggak? Kenapa kok begitu? Karena yang dibahas Quran. Quran tuh pas enggak dengan yang dialami? Pastilah.
Hari ini antum tidak kena apa yang saya ceritakan. Besok lusa 3 tahun akan datang antum kena, baru paham. Antum tidak tahu rasanya sakitnya ninggalkan Quran, sakitnya ninggalkan sholat. Antum nganggap, aduh baru gak kerja bentar, sholat lagi. Coba nanti antum ngerasakan kehidupan jauh dari masjid, jauh dari Quran, antum sangsot. Saya sudah ngalami, jangan antum ulang. Dah, gitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih tenang jalani kehidupan ini, lebih bahagia. Polanya selalu berulang. Yang jelas jangan meletakkan harapan kepada selain Allah. Jangan menceritakan masalahmu kepada selain Allah. Karena bisa jadi masalahmu nanti akan dijadikan bahan konten untuk orang-orang konten kreator itu. Bigos, biang gosip. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullah khair. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Tolong doakan saya teman-teman, doakan istri saya Bunda doakan kami sekeluarga, doakan anak-anak saya dan semua orang-orang yang ada di sekitar Masjid Kapal Munzalan, di sekeliling Masjid Kapal Munzalan. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.